Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, yaitu dengan kita bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kita kepadanya, mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masih dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan terakhir insyaallah akan kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah asna ar-ruku', yaitu tentang sunnah-sunnah ketika rukuk. Sudah kita jelaskan sebelumnya tentang sunnah-sunnah ketika berdiri sebelum rukuk. Maka apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita rukuk dalam sholat kita, dan ini dalam semua sholat kita. Maka yang pertama yaitu yusannu wad'ul yadain ala rukbatain qal qabid alaihima wa yufarrijul asabi'. Disunnahkan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut. Disunnahkan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut. Tentunya tangan kanan diletakkan di lutut yang kanan dan tangan kiri juga diletakkan di lutut yang kiri. Kal qabid alaihima, seperti orang yang memegang kedua lututnya tersebut. Jadi meletakkannya itu seperti memegang kedua lutut. Ini ketika orang rukuk. Seperti memegang kedua lutut, wa yufarrijul asabi', dan merenggangkan jari-jari. Dipegang lutut kita, tapi jari-jari kita renggangkan. Ini ketika kita rukuk. Ini sunnah yang pertama. Mana dalilnya? Berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi khida'a mankibai wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Wa fi hadisi Ibni Mas'ud wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi. Kata Abu Humaid, aku adalah orang yang paling hafal atau orang yang paling tahu tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Humaid menuturkan bagaimana cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat beliau ketika beliau bertakbir, maka beliau menempatkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini ketika bertakbir, dan ini sudah kita bahas. Lalu wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, ketika beliau rukuk. Ini yang sedang diterangkan, wa idza raka'a, ketika beliau rukuk, amkana yadayhi, maka beliau menempatkan kedua tangannya min rukbatayhi, pada kedua lututnya.
Dan ini yang dimaksud nih. Berarti menempatkan kedua tangan maksudnya telapak tangan pada lutut. Telapak tangan kanan tempatkan di lutut kanan, telapak tangan kiri ditempatkan di lutut kiri seperti memegang kedua lutut tersebut dan direnggangkan jari-jarinya. Summa hasara dhahrahu, kemudian meluruskan punggungnya, dan ini nanti untuk sunnah yang kedua. Punggungnya lurus nanti untuk sunnah yang kedua ketika rukuk. Kemudian juga berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi, dan beliau juga merenggangkan di antara jari-jari beliau min wara'i rukbatayhi, di belakang kedua lututnya. Maksudnya jari-jari itu direnggangkan, maka seolah-olah seperti masuk ke bagian belakang, sekalipun lutut itu kedua tangan, kedua jari kita itu tidak sampai ke belakang, tapi bisa dilihat. Dilihat dari belakang, jari-jari beliau itu nampak. Berarti jari-jari beliau direnggangkan. Berarti di sini ya, Nabi SAW ketika meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya itu sambil direnggangkan. Juga masih banyak dalil-dalil yang lain, seperti hadisnya al-musi' fi salatihi, orang yang tidak khusyuk, tidak tumakninah ketika salatnya juga diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu disuruh untuk menempatkan kedua tangan itu pada kedua lutut. Maka menempatkan kedua tangan ini di kedua lutut. Bagaimana kalau di paha, kan gitu? Atau mungkin di bawahnya, yaitu di betis. Kan mungkin ada sebagian orang yang menempatkan kedua tangan ini mungkin di bawah, yaitu di betis, di bawah lutut. Atau mungkin di paha, yaitu di atas lutut. Bagaimana hal itu? Ya, maka semua itu dinasakh. Kalau ada hadis yang menerangkan tentang menempatkan kedua tangan di paha, itu hadisnya dinasakh. Bahkan Nabi SAW melarang hal itu. Ya, Nabi SAW melarang hal itu. Ini kalau kita barangkali menjumpai ada hadis yang menerangkan disuruh menempatkan tangan itu di paha. Jadi hadisnya dinasakh atau hadisnya dihapus hukumnya karena Nabi SAW melarang hal itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sunnah ketika rukuk yang kedua, yaitu yusannu lirraqi' an yamudda dhahrahu mustawiyan. Disunnahkan bagi orang yang rukuk itu menjulurkan punggungnya mustawiyan, dalam badan lurus. Berarti ketika rukuk punggungnya itu lurus dari mulai kepala, ya, punggung atas, punggung belakang itu lurus. Gimana caranya? Ya mungkin kalau misalnya kita itu mencoba sendiri berkaca di depan cermin, ini sudah lurus belum? Nanti kan, berarti selama ini saya mungkin terlalu ke atas atau mungkin terlalu ke bawah. Jadi perlu dilihat diri kita. Atau mungkin barangkali orang lain coba, saya sudah lurus belum? Kan gitu. Karena ini sunnah. Karena mungkin bisa saja selama ini saya terlalu ke bawah misalnya, atau mungkin terlalu ke atas, kan bisa saja. Makanya suruh orang lain untuk melihat, untuk menilai. Atau kalau tidak, kalau kita malu, ya mungkin kita sambil rukuk berkaca di depan kaca itu, apakah punggung kita itu sudah lurus atau belum. Karena ini termasuk sunnah. Juga berdasarkan hadis Abu Humaid tadi yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW itu idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu. Ketika beliau rukuk, maka beliau menempatkan kedua tangan itu di kedua lutut, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Makna hasara dhahrahu
aisannahu fistiwa'i min ghairi taqwis. Maksud dari hasara yaitu meluruskan tadi berarti kita membungkukkan badan kita dengan lurus. Ya kita bungkuk namanya juga rukuk. Otomatis kita membungkukkan badan kita dengan lurus dan tidak melengkung. Jadi punggungnya lurus, jangan melengkung. Tapi memang harus kita itu membungkukkan badan kita. Jangan masih lurus atau baru turun sedikit tapi benar-benar sudah membungkukkan lurus tidak melengkung. Kemudian juga masih yang kedua ini, ya untuk kepala, yusannu an yakuna ra'suhu ala mustawa dhahrihi. Juga kepalanya itu lurus sejajar dengan punggungnya. Ini kalau tadi kan menerangkan punggungnya. Hadisnya juga mengatakan hasara dhahrahu. Nabi itu meluruskan punggungnya. Maka kepala bagaimana? Maka diterangkan oleh para ulama bahwa kepala pun sejajar dengan punggungnya tersebut, lurus dengan punggungnya. Berarti kepala itu la yarfa'uhu wa la yukhfiduhu, tidak mengangkat kepala dan tidak menundukkan. Karena kadang-kadang ada orang yang mengangkat kepalanya. Kalau dibuat dari punggungnya itu kepalanya kena karena dia terangkat. Atau kadang-kadang yang lebih banyak justru ini kepalanya ke bawah. Sehingga mungkin dia sambil melihat yang di belakang. Mungkin karena sejak kecil barangkali dia biasa seperti itu. Kalau sholat itu sambil melihat yang di belakang siapa. Nah, ternyata ke bawah sampai tuanya dia sholatnya seperti itu. Padahal yang sunnah ini kepalanya jangan diangkat, juga jangan ditundukkan lagi, lurus. Dari mulai kepala, punggung ke belakang. Mana dalilnya? Hadis Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, yang di dalam hadis tersebut diterangkan atau Aisyah menerangkan tentang sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk, maka beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya atau tidak pula merendahkannya. Walakin baina dzalik, akan tapi antara yang itu semua. Berarti tidak mengangkat, tidak menundukkan. Berarti yang dimaksud adalah lurus. Ini untuk kepala. Yang berarti termasuk sunnah yang kedua tadi. Kepala lurus dengan punggung sebagaimana punggung disuruh untuk meluruskannya. Lalu yang ketiga sekarang. Di antara sunnah-sunnah rukuk yang ketiga yaitu yusannu lil musalli indar ruku'i an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi. Disunnahkan bagi orang yang sholat ketika rukuk agar merenggangkan atau menjauhkan kedua sikunya dari pinggang. Perhatikan Ibu. Jadi ketika rukuk ini kedua siku jangan ditempelkan, dan terutama anak kecil. Anak kecil itu seringnya kalau rukuk tangannya atau sikunya itu masih nempel. Yang saya biasanya juga ibu-ibu nih. Sikunya masih nempel di pinggang atau sikunya sejajar dengan pinggang. Dia disuruh apa? Merenggangkan, yaitu menjauhkan dari pinggang. Yujafi mirfaqaihi an jambai. Ini sunnah. Merenggangkan kedua siku itu dari pinggangnya, dari kedua pinggangnya. Dan makna yujafi ay yuba'id yadaihi an jambai, maksudnya menjauhkan dari kedua pinggangnya. Mana dalilnya? Yang terpenting kita pakai dalil. Ya tentunya mu'alif di sini mengatakan ini sunnah, ya, karena ada dalilnya. Yaitu hadis Abu Mas'ud yang sudah dijelaskan tadi, dan di dalam hadis Abu Mas'ud dikatakan
summa raka'a wa jafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ahu. Kemudian beliau rukuk dan menjauhkan kedua tangannya, maksudnya merenggangkan kedua tangan, dan kedua tangan ini adalah siku. Maksud menjauhkan kedua tangan adalah siku dijauhkan. Wajafa yadayhi, menjauhkan kedua tangannya, wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, dan menempatkan kedua tangan itu pada kedua lutut. Berarti seperti kalau yang tangan ini melengkung kayak anak panah untuk tangan ini. Jadi ke samping. Tapi ingat di sini, tentunya kalau kita salat sendirian ini. Yang kedua, kalau memang berjamaah dan tidak mengganggu yang ada di sampingnya. Kalau siku kita pas ketika jamaah kita renggangkan, ternyata mengganggu yang ada di sampingnya, akhirnya tarung antara siku dengan siku. Ini yang nggak boleh. Karena di sini perlu dipahami, dikatakan di sini wal mujafat hiyal muba'adah lakin hadza masyrutun fi ma idza lam yu'dhi man bijanibihi. Dan merenggangkan di sini, yang ini merupakan sunnah salat, yaitu menjauhkan siku kita dari pinggang kita. Ini syaratnya jika tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya. Kalau sekarang semuanya ingin mengamalkan yang sunnah ini, padahal salatnya berjamaah, yang satu merenggangkan tangannya, yang satu juga merenggangkan tangannya, akhirnya sama-sama metengkelek, semuanya ingin merenggangkan, sehingga mengganggu yang lain. Ini yang nggak boleh. Karena perkara yang sunnah, jika ternyata mengganggu, maka tinggalkan yang sunnah tersebut. Tidak boleh orang melakukan perkara sunnah tapi mengganggu orang lain. Jadi kalau sholat sendirian bisa, tapi kalau sholatnya dengan orang lain yang mungkin barisannya rapat, mungkin kalau yang sekarang barisannya ada jaraknya, karena mungkin sebagian masjid juga seperti itu, jaraknya lebar-lebar, bisa dia terapkan. Tapi kalau yang rapat nggak mungkin, agak susah ini. Minimal kita itu jangan tempelkan kedua siku kita itu di punggung, di pinggang kita, tapi direnggangkan dikit. Karena itu tadi, kalau merenggangkannya mengganggu orang lain, maka berarti mengamalkan sunnah tapi mengganggu orang lain, ini tidak boleh. Seperti itu kalau misalnya kita itu berdiri suruh rapat di shaf kita. Kalau rapatnya sampai rapat sekali membuat nafas itu sesek, maka ini juga tidak dibenarkan. Rapat yang sampai rapat sekali sehingga membuat orang itu kayaknya nggak bisa bernafas. Sikunya menusuk siku yang lain, padahal orang bersedekap kan sikunya kira-kira itu lebih gede sedikit dari tubuh kita, agak keluar sedikit, kan gitu. Nah, kalau siku kita itu bertemu dengan siku yang lain karena begitu rapat sehingga mengganggu, maka ini juga ditinggalkan. Perkara yang sunnah, kalau memang itu akan menimbulkan gangguan bagi orang lain, maka ditinggalkan. Tapi yang jelas ini sunnah, dan Imam An-Nawawi mengatakan tentang merenggangkan kedua siku ini atau merenggangkan kedua tangan ini, dijauhkan dari pinggang. Kata beliau, wala a'lamu fi istihbabiha khilafan li ahadin minal ulama. Tentang dianjurkannya merenggangkan tangan ini ketika rukuk, aku tidak mengetahui perbedaan pendapat dari seorang pun dari para ulama. Maksudnya ini perkara yang sunnah, yang tidak seorang pun dari para ulama beda pendapat. Berarti semua mengatakan sunnah ketika rukuk itu
tangan direnggangkan, tidak ditempelkan di pinggang. Ada sebagian orang yang seperti orang kedinginan, yaitu menempelkannya di tengah malah, ya, di pinggang dalam antara paha dengan perut. Nah, ditaruh di situ. Maka itu tidak disunahkan. Yang sunnah jauhkan. Yang penting tidak nempel, berusaha saja. Karena ini sunnah. Kalau bisa kita mengamalkannya, maka itu lebih baik. Dan insya Allah kalau tahu dalilnya, tahu ilmunya, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu, maka sholat kita akan lebih baik dan pahala kita akan lebih besar insya Allah. Jadi dalilnya tadi sahabat Abu Mas'ud yang menjelaskan tentang sifat sholatnya Nabi atau cara rukuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau merenggangkan kedua tangannya, tidak ditempelkan pada kedua pinggang. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat, di antara sunnah-sunnah dalam rukuk. Yang keempat yaitu yusannu an ya'tiya bil adhkaril waridah fir ruku'. Disunnahkan untuk membaca zikir-zikir yang dijelaskan atau zikir-zikir yang ada dalilnya ketika rukuk. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita rukuk. Ini perlu diperhatikan. Zikir-zikir yang ada dalilnya. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun pada dasarnya yang namanya rukuk, ya, itu kan kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan membuat zikir-zikir sendiri. Maka kita itu membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak cuma satu zikir, tapi ada zikir-zikir yang lain. Berarti yang pertama yang sering ditekankan yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sebagian ada yang mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tapi dalil yang rajih itu Subhana Rabbiyal Azim. Di samping itu, ya, juga zikir yang lain. Itu yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau bihamdih bagaimana? Ada riwayat yang mengatakan hal itu, tapi wallahu taala alam tentang kesahihannya. Ya, makanya mu'alif menempatkan Subhana Rabbiyal Azim saja. Ini yang pertama. Di samping itu juga zikir yang lain. Apa itu? Yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang kedua. Ya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah dan pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Perhatikan di sini, untuk zikir yang kedua ini perlu dicermati. Kalau zikir yang pertama Subhana Rabbiyal Azim, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau kita itu rukuk itu perbanyak mengagungkan Allah. Kalau doa bagaimana? Maka untuk zikir yang kedua ada doanya, yaitu yang kedua tadi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, dan dengan pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Kalimat Allahumma ighfirli ini kan berarti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berdoa boleh nggak ketika ruku? Hukumnya boleh, ya, karena zikir ini mengandung doa. Di dalamnya terdapat doa, yaitu Allahumma ighfirli, ya Allah berilah aku ampunan. Jadi boleh saja
memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan juga berdoa. Meskipun yang ditekankan ya, ketika rukuk kita itu banyak-banyak memuji Allah, mengagungkan Allah, sedangkan ketika sujud dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Hadis yang berisi anjuran kalau rukuk itu perbanyak memuji Allah, mengagungkan Allah. Tapi kalau doa perbanyak, tapi ketika sujud perbanyak berdoa. Itu nanti urusan sujud. Nah sekarang ini baru zikir yang kedua dari zikir ketika rukuk. Yang ketiga yaitu ucapan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, yang artinya subuh maha suci, kudus maha kudus. Ya, kudus juga artinya suci atau maha agung. Meskipun kadang maknanya sama. Subuhun maha suci, kudusun juga sering diartikan maha suci atau maha agung. Rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat dan malaikat Jibril. Ini zikir yang ketiga. Ya, saya ulangi, yang pertama tadi subhana rabbiyal azim. Yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Zikir yang ketiga subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat, ada 5 di sini. Yang keempat yaitu Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Ini mungkin jarang didengar nih, apalagi dihafalkan. Dengar aja mungkin ada yang mengatakan saya baru dengar itu. Ya, yang keempat ini Allahumma laka roka'tu, ya Allah untukmulah aku rukuk. Ya Allah, hanya untukmulah aku rukuk. Wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan untukmu pula aku berserah diri. Khosya'alaka sam'i, tunduk kepadamu sam'i, pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, otakku. Wa admi, tulangku. Wa asabi, serta saraf-sarafku. Berarti ini doa perlu dihafal ini. Karena sunnahnya itu jangan cuma subhana rabbiyal azim, jangan cuma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ternyata yang lain juga banyak. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Ini yang keempat. Mudah-mudahan bisa didengar sekalipun kalah dengan suara atap, apalagi yang di luar, kayaknya suaranya nggak ketangkap. Semoga tidak salah tangkap. Yang kelima yaitu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci zat yang memiliki al jabarut, kebesaran, wal malakut, dan kerajaan, wal kibriya, dan kesombongan, wal azamah, dan keagungan. Saya ulangi ya.
Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Maha suci zat yang memiliki kebesaran, kerajaan, kesombongan dan keagungan. Kalau Allah sombong itu pantas, makanya kalau al-kibriya diartikan sombong, masa sih Allah sombong? Iya. Kalau Allah sombong ya memang pantas. Ya. Kalau sombong pada diri kita, ya itu yang nggak boleh, karena kita apa yang mau dibanggakan sih? Wong semua itu juga bukan milik kita. Tapi kalau Allah yang maha memiliki segalanya, makanya Allah yang punya kibriya, kesombongan itu memang milik Allah. Maka kalau kita sebut Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah, ya memang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 ya. 5 doa selama ini yang kita baca yang mana ini? Berarti baru 1 atau 2. Padahal masih banyak yang lain ini. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, kan gampang. Atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi. Wa admi wa asabi. Atau yang kelima, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ini yang kelima. Perhatikan di sini dikatakan yusannu an ya'tiya bima yastati min hadhil adkar fi ruku'ihi. Disunnahkan untuk membaca dari zikir-zikir ini yang mampu ketika rukuk. Ya kalau nggak mampu semuanya ya minimal 1 lah, kan gitu. Karena yang sunnah yaitu ketika rukuk agar Allah itu diagungkan, dan semua tadi itu berisi pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menganjurkan ini. Ketika kita rukuk, sunnahnya itu mengagungkan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa ammar rukuk fa'adzimu fihi rabba subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kondisi sedang rukuk, maka agungkan ketika rukuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz-lafaz itu semua tadi insya Allah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Maka seperti pertanyaan yang kemarin-kemarin, bagaimana kalau menggabungkan di samping subhana rabbiyal azim, kemudian ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, atau mungkin ditambah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Bagaimana menggabungkannya? Maka para ulama membolehkan, boleh saja ya. Boleh saja sebagaimana istiftah. Kalau istiftah sangat ditekankan untuk tidak digabung. Kenapa? Rasul tidak pernah menggabungkan doa-doa istiftah. Ini yang harus dipahami. Untuk doa istiftah yang sudah kita baca, Rasul SAW tidak pernah menggabungkan doa-doa istiftah. Maka demikian pula dalam rukuk. Jadi boleh-boleh saja, tapi yang afdol itu tidak digabungkan lafaz-lafaz tersebut, akan tetapi diulang-ulang lebih dari 3 kali juga boleh. Perhatikan ini Bu, kalau panjenengan itu makmum sudah baca subhana rabbiyal azim 3 kali, imamnya belum berdiri, atau bahkan sudah membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli sudah 3 kali, boleh nggak nambah? Boleh, daripada cuma diem. Karena ada sebagian kaum muslimin yang kalau imamnya belum ngangkat, dia malah diem.
Kadang cukup membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli cuma sekali, habis itu diam dia. Maka disunahkan untuk membaca berulang-ulang, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, terserah. Ini afdolnya. Afdolnya itu membaca berulang-ulang. Nah, kalau membaca sekali saja boleh enggak? Boleh, itu sudah sah. Karena menurut sebagian ulama yang menyatakan wajib, wajibnya itu kan sekali. Ya. Karena khilaf di sini, apakah bacaan dalam rukuk itu hukumnya wajib atau sunnah? Nah, kalau ulama menyatakan hukumnya wajib, maka wajibnya itu sekali. Lebih dari itu berarti sunnah. Nah, kalau lebih dari 3 boleh. Tapi kalau imam tentunya ya jangan lama-lama. Kalau orang sholat sendirian silahkan baca 10 kali, 11 kali, terserah. Ketika orang rukuk, dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim terus. Boleh enggak? Boleh. Kalau sekali juga boleh. Dan itu sudah gugur kewajiban bagi yang menyatakan hukumnya wajib. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya memang afdolnya itu juga 3 kali. Lebih dari itu kalau memang tadi kondisinya panjenengan jadi makmum, ternyata imamnya belum bangun, belum mengangkat kepalanya dari rukuk. Contohnya Bu, kalau panjenengan ikut sholat gerhana, kira-kira panjenengan bacanya apa? Paling cuma ngeluh, suwe temen ya, ora ngangkat-ngangkat. Nah, jangan ngeluh, justru diulang-ulang. Ya kalau misalnya baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli terus, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ulang-ulang terus. Jangan malah kadang orang sudah ikut sholat gerhana karena belum tahu bagaimana sholat gerhana, baru ikut sekali langsung ngeluh dia. Duh, suwene mending mau rasa melu. Ini yang salah. Ulang-ulang. Jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, 7 kali boleh. Ini yang harus dipahami. Intinya doa-doa itu tadi ya disunahkan untuk dibaca ketika rukuk. Kalau misalnya hafalnya cuma 1 ya nggak apa-apa. Hafalnya cuma subhana rabbiyal azim boleh. Atau yang lain syukur bisa dihafalkan sehingga bisa membaca kadang yang ini, kadang yang itu. Dan dia, perhatikan Ibu, kalau kita itu bisa membaca banyak doa-doa atau zikir, itu insya Allah membuat kita konsentrasi. Ya, jadi kita konsentrasi. Tapi kalau kita itu sudah terbiasa, itu membuat kita nggak konsentrasi. Kenapa? Sudah saking hafalnya. Coba begini, panjenengan Bu, kalau baca Fatihah, kan hafal. Pernahkah panjenengan itu ketika baca Fatihah lupa? Kan jarang. Mungkin bisa saja terjadi. Ya, pernah kayak gitu. Tapi rata-rata orang ketika sholat baca Fatihah itu nggak pernah lupa. Tapi karena cuma Fatihah saja, itu kadang-kadang orang nggak perhatian. Kenapa? Itu terus. Nah sekarang juga kalau kita pas ruku yang dibaca subhana rabbiyal azim, kadang kita nggak memperhatikan. Kenapa? Sudah hafal. Atau kita nggak menggantinya dengan yang lain. Coba kalau sambil diganti, sehingga kita sambil merenungi apa yang kita baca tersebut, maka ini di samping menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, juga supaya kita itu perhatian dengan yang kita baca, maka sholat kita itu jadi lebih bernilai. Ini yang
Ini yang keempat dari sunnah-sunnah ketika rukuk. Sekarang lanjut. Setelah rukuk selesai, berikutnya yaitu sunnah-sunnah ketika mengangkat kepala dari rukuk atau mengangkat badan kita dari rukuk. Apa sunnah-sunnahnya? Yaitu yang pertama, ini rukuk sudah selesai, ya, ada 4 tadi. Sekarang ketika mengangkat kepala kita dari rukuk, berdiri atau yang disebut dengan i'tidal. I'tidal, berdiri lurus, itu adalah termasuk fardunya sholat. Bukan cuma wajibnya, tapi fardunya sholat. Yang kalau orang tidak berdiri, begitu rukuk langsung sujud, sholatnya tidak sah. Karena i'tidal termasuk fardunya sholat. Maka ketika i'tidal, apa yang disunahkan? Atau ketika mengangkat kepala dari rukuk, apa yang disunahkan? Yang pertama, yaitu tatwilu hadar rukni, memanjangkan rukun ini. Maksudnya kalau berdiri jangan langsung turun, berarti harus sedikit lama. Ya, perhatikan di sini, yang namanya i'tidal itu harus ada tumakninah. Harus ada tumakninah. Sekalipun yang namanya tumakninah itu diwajibkan untuk semua gerakan sholat kita. Akan tetapi ada kondisi di mana kita itu sangat ditekankan untuk tumakninah, di antaranya ini. Walaupun hukumnya sunnah, yaitu tatwilu hadar rukun, melamakan rukun ini, maksudnya benar-benar tumakninah. Mana dalilnya? Hadisnya Sabit Al-Bunani yang dia riwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, sahabat Anas bin Malik mengatakan, Inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kata Anas, aku tidak akan memendekkan, aku tidak akan meringkas untuk aku sholat mengimami kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Maksudnya sahabat Anas ini ingin menerangkan bagaimana cara sholatnya Rasulullah SAW yang sungguh-sungguh. Ya, ini sahabat Anas ingin menerangkan bagaimana cara sholatnya Rasul yang itu benar-benar sholatnya Rasul. Maka beliau lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak akan memendekkan. Jadi ingin persis neplek dengan sholatnya Rasul. Bagaimana? Qala, sahabat Anas mengatakan, tabi'in Sabit Al-Bunani, muridnya Anas mengatakan, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka sahabat Anas ini melakukan sesuatu yang aku lihat kalian tidak pernah melakukan. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman. Ketika sahabat Anas ini mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia tegak berdiri. Berarti ketika ruku' benar-benar tegak berdiri, sudah ngadeg jedeg-gedeg. Nah, berarti sudah berdiri betul. Intasaba qa'iman, benar-benar berdiri. Hatta yaqulal qail, sampai orang mungkin mengatakan yang di belakangnya, qad nasiya, ini berarti Anas lupa ini, kok nggak sujud-sujud, kan gitu. Maksudnya karena apa? Lamanya berdiri ini. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, maka hatta yaqulal qail qad nasiya. Dan juga ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ketika duduk di antara dua sujud juga sama.
Dia lama duduknya sampai orang yang di belakangnya mengatakan qad nasiya, kayaknya Anas ini lupa. Padahal maksudnya sahabat Anas bin Malik ini ketika i'tidal, berdiri dari ruku lama, juga ketika duduk di antara dua sujud juga lama. Dan inilah kata Anas, inilah cara sholatnya Rasul SAW, yang berarti sunnah dalam i'tidal itu lama, supaya bisa mendapatkan apa yang dikatakan tumakninah tadi, ya, supaya dikatakan tumakninah benar-benar didapatkan. Karena tadi tumakninah kan sebenarnya untuk semua gerakan-gerakan sholat, tapi tumakninah sangat ditekankan ketika i'tidal, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud. Ini sangat dianjurkan untuk tumakninah, karena rata-rata kaum muslimin ketika sholat, baik rukuknya atau i'tidalnya atau sujudnya atau duduk di antara dua sujudnya itu cepat. Kalau berdiri umumnya lama. Ya, kalau berdiri ketika baca Fatihah dan baca suratan yang lain umumnya lama. Tetapi ketika ruku, i'tidal dan yang lainnya rata-rata cepat. Makanya sahabat Anas bin Malik ini ingin menerangkan bagaimana cara sholatnya Rasul SAW yang ternyata dianjurkan, disunnahkan ketika i'tidal itu lama berdiri. Apa yang dibaca ketika i'tidal? Nah, ini sekarang masuk sunnah yang kedua ketika i'tidal, mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu at-tanwi' fi siyaghi Rabbana lakal hamdu, yaitu membaca beberapa macam lafadz untuk lafadz Rabbana lakal hamdu. Maksudnya bagaimana? Ternyata bukan cuma Rabbana lakal hamdu, ada 4. Kalimat Rabbana lakal hamdu saja ada 4 macam, walaupun bedanya dikit sekali. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu, 1. Lalu Rabbana walakal hamdu, yang kedua. Ada wanya, Rabbana walakal hamdu. Kalau tadi kan Rabbana lakal hamdu. Lalu yang kedua Rabbana walakal hamdu. Ini yang kedua. Yang ketiga ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau bisa dibalik, ya. Jadi kalau di kitab ini yang pertama Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Rabbana walakal hamdu. Yang keempat Rabbana lakal hamdu. Kan cuma dibalik saja. Berarti bedanya itu ada yang pakai Allahumma, ada yang tidak, ada yang pakai lakal hamdu, dan ada yang tidak. Masing-masing 2 berarti 4. Ini sama dengan pertanyaan yang dulu pernah disampaikan, yaitu kalau Rabbi firli atau Allahumma firli, keduanya sama. Kalau panjenengan baca Allahumma firli wali walidayya boleh, atau Rabbi firli wali walidayya sama boleh. Seperti itu pula dalam sighat lafadz ketika bangun dari ruku. Baca Allahumma Rabbana walakal hamdu, 1. Allahumma Rabbana lakal hamdu, 2. Rabbana walakal hamdu. Dan yang keempat Rabbana lakal hamdu.
Maka kadang baca Allahumma Rabbana walakal hamdu, kadang juga yang lain. Walaupun mungkin panjenengan selama ini biasanya Rabbana lakal hamdu, kan gitu. Kalau sami'allahu liman hamidah itu wajib. Tapi sekarang setelah sami'allahu liman hamidah ini, Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu dan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Intinya semuanya boleh. Kalau boleh, ada nggak yang afdol? Ini beda pendapat para ulama mana yang afdol. Karena semua ada dalilnya. Meskipun Imam Malik dan Imam Ahmad, perhatikan ini, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat yang afdol itu yang Rabbana walakal hamdu. Ini kan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, yang afdol itu Rabbana walakal hamdu. Alasannya apa? Alasannya karena paling banyak hadisnya. Ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi para ulama yang lain tidak sependapat. Seperti dari kalangan Kufiyun mengatakan yang afdol itu Rabbana lakal hamdu. Ini beda pendapat para ulama. Ya, kalau tadi alasan Imam Malik dan Imam Ahmad, yang paling afdol itu yang Rabbana walakal hamdu, ada wanya. Alasannya karena hadis-hadisnya yang menerangkan tentang kalimat ini sangat banyak. Sehingga karena sangat banyak, oh berarti Rasul itu lebih sering membaca Rabbana walakal hamdu. Tetapi bukan berarti yang lain itu salah, karena yang lain juga ada dalilnya. Maka dari itu semuanya bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kedua. Ketika mengangkat kepala dari ruku, bisa membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Maknanya sama, cuma bedanya ada Allahumma dan ada wa. Lanjut yang ketiga, yaitu yusannu an ya'tiya bil adkaril waridah ba'da raf'i minar ruku'. Disunnahkan membaca zikir-zikir yang ada dalilnya setelah mengangkat kepala dari ruku. Zikir-zikir yang diterangkan dalam hadis-hadis tentang setelah mengangkat kepala dari ruku. Berarti tadi kan baru sambil naik ini, Sami'allahu liman hamidah, ditambah Rabbana walakal hamdu atau yang lain. Lalu habis itu baca lagi apa enggak? Nah ini yang ketiga, disunahkan membaca zikir-zikir yang ada. Apa zikir-zikir yang ada? Perhatikan. Yang pertama, mungkin barangkali panjenengan sudah menghafalnya, tapi juga banyak yang belum. Setelah Rabbana lakal hamdu, maka kan ada terusnya. Berarti Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kadang ada yang baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi, atau wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil'u atau mil'a, keduanya boleh, Bu. Karena kadang-kadang ada yang tarung, kamu bacanya mil'u atau mil'a? Saya bacanya biasanya mil'u. Nah, yang lain biasanya bacanya mil'a. Yang benar yang mana? Ini cuma harokat yang kalau dari sisi nahwu itu cuma beda kedudukan saja. Yang dibaca mil as-samawati atau ya wa mil al-ardi dan seterusnya,
itu berarti sifat untuk masdar Rabbana lakal hamdu hamdan mil as-samawat. Hamdannya dihilangkan. Walaupun nanti juga akan ada zikir yang lain yang disebut. Kalau yang membaca mil'u itu berarti dirofa, yang berarti sifat untuk alhamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Maksudnya apa dan artinya apa, ini yang penting. Jadi boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Maksudnya kalimatnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wahai Rabb kami, bagimulah segala puji, mil'us samawat, sepenuh langit dan bumi. Berarti pujian sepenuh langit dan bumi sih maksudnya bagaimana? Kata para ulama, andai kata pujian itu berwujud, maka pujian itu akan memenuhi langit dan bumi. Kalau pujian itu berwujud. Yang ini menunjukkan bahwasanya pujian kepada Allah itu begitu besar. Kita katakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dilanjut, ini masih bukan cuma sampai di situ. Masih lanjut, yaitu ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Mungkin ibu-ibu yang menggerutu, aduh teman si angel, teman diapalakan. Yaitulah menunjukkan kita itu masih bodoh. Ilmu kita itu berarti masih banyak yang belum dihafal. Ujarku sholatnya yang kawit biyen sholat terus ningku anak buaya apalane ya. Nah, berarti kita itu sholat kita itu sebenarnya masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum dihafal. Makanya kita belajar. Jangan merasa wis pokoknya sholatku sing biyen ya paling bener. Nah, ternyata masih banyak doa-doa yang lain ini. Ya, karena tidak cukup sampai kalimat wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Tidak sampai di situ. Kalau lihat hadisnya masih ada kelanjutan. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini sampai di sini. Makanya kalau cuma baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, mungkin akan cepat. Tapi kalau baca yang lain ya pantas. Makanya tadi suruh lama, karena bacaannya masih banyak yang lain yang perlu kita baca. Karena kadang-kadang ada yang protes juga. Lah kalau sekarang iktidal suruh lama, suruh panjang, yang dibaca apa? Nah, ini karena butuh belajar. Karena dia cuma mungkin membacanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, langsung sujud misalnya. Ternyata yang lain juga masih ada. Ini contohnya tadi, ini baru satu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Belum artinya. Tapi lanjut dululah. Yang kedua, setelah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana walakal hamdu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Nah, untuk yang kedua ini tadi, ya. Kalau misalnya orang baca Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini salah satu dari fadilah orang membaca doa ini yang pernah dibaca oleh seorang sahabat dan didengar suaranya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengar sahabat di belakang beliau atau ketika sedang sholat, dia membaca doa ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ternyata kata Nabi, aku melihat ada 12 malaikat yang mereka berebut, saling berebut mereka untuk mengangkat doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata fadilahnya besar ini. Kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, aku melihat 12 malaikat, mereka berturut-turut, maksudnya mereka berebut siapa di antara mereka yang akan mengangkat kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang terakhir, yang ketiga, ya, di antara doa setelah Rabbana walakal hamdu, yaitu yang ketiga, Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minad dunubi wal khataya kama yunaqqa saubul abyadu minal wasakh. Ya. Artinya nih, Allahumma tahhirni bisalji wal baradi. Ya Allah, sucikan aku dengan es wal barad dan embun, wal ma'il barid dan air yang dingin. Allahumma tahhirni minad dunubi wal khataya. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas saubul abyadu minal wasakh, sebagaimana disucikan pakaian yang putih dari kotoran. Dan tambahan yang ketiga ini disebutkan dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Jadi riwayatnya sahih sebagai tambahan dari Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu dan yang lainnya. Jadi ini baru 3 atau sudah 3 ini doa-doa yang dibaca setelah selesai dari Rabbana walakal hamdu. Maka berikutnya insyaallah untuk pertemuan yang akan datang tentang sujud atau sunnah-sunnah ketika sujud, dan ini banyak juga sunnah-sunnahnya, tapi insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.